Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi terkait merek dan indikasi geografis, di mana merek dan indikasi geografis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Secara yuridis normatif disebutkan bahwa yang namanya merek merupakan suatu tanda yang melekat pada produk, baik berupa barang ataupun jasa yang berbentuk logo, gambar, nama, huruf, angka yang menimbulkan kesan 2 dimensi ataupun 3 dimensi, ataupun bisa berupa suara maupun hologram untuk bertujuan membedakan produk dan jasa yang satu dengan produk dan jasa yang lainnya. Di dalam merek ada beberapa pembagian terkait dengan merek, misalnya ada merek dagang, ada merek jasa, maupun ada merek kolektif. Merek dagang merupakan suatu merek yang digunakan dalam hal barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa badan hukum yang lainnya. Sedangkan merek jasa merupakan suatu merek yang digunakan pada bidang jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa badan hukum yang lainnya. Agak berbeda dengan merek kolektif. Merek kolektif merupakan suatu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau beberapa badan usaha untuk membedakan barang dan jasa yang satu dengan barang dan jasa yang lain. Kemudian terkait dengan fungsi merek. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal pada produk, barang, dan atau jasa, dan kita juga bisa mengetahui kualitas dari barang dan atau jasa tersebut, dan kita juga bisa mengetahui asal barang atau jasa tersebut. Dan secara tidak langsung merek juga berfungsi sebagai media promosi. Artinya masyarakat tahu mana produk, baik produk barang dan atau jasa yang memiliki kualitas yang bagus ataukah yang tidak. Lalu bagaimana merek itu dapat memiliki suatu hak eksklusif? Merek dapat memiliki hak eksklusif apabila merek tersebut didaftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual dengan masa perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang. Artinya sebelum berakhirnya masa perlindungan, 6 bulan sebelumnya si pemilik merek harus mendaftarkan ulang, harus memperpanjang terkait dengan masa berlaku merek, ataupun bisa juga diperpanjang setelah 6 bulan namun dengan konsekuensi membayar denda sekaligus biaya perpanjangan. Kemudian untuk pendaftaran merek itu diawali dari permohonan sampai kepada nanti mendapatkan sertifikat hak atas merek. Permohonan tersebut akan dikoreksi apakah berkasnya lengkap ataukah tidak. Jika memang tidak lengkap akan dikembalikan, dan memang untuk diberikan kesempatan untuk melengkapi data-data tersebut. Jika memang tidak dilengkapi maka dianggap pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali. Nah, kemudian juga ada yang namanya pengumuman. Nah, pengumuman dari pendaftaran hak merek untuk mengetahui apakah nanti ada yang berkeberatan atau tidak. Misalkan ada yang berkeberatan, maka dapat diajukan sanggahan oleh si pemohon hak merek tersebut. Setelah adanya suatu pengumuman yang berisikan nantinya berpeluang adanya suatu keberatan, di sini ada proses lanjutan, misalnya proses terkait dengan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini nanti akan dilihat apakah nanti si merek ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moral, kesusilaan, ketertiban umum, dan lain sebagainya ataukah tidak. Nanti juga dilihat apakah nanti merek ini pada pokoknya sama atau tidak, lalu beritikat baik ataukah tidak, dan lain sebagainya. Nanti di sini akan diperiksa ya, akan ada pemeriksaan secara substantif bagaimana terkait dengan merek tersebut. Ketika pemeriksaan substantif ini sudah selesai, maka ada beberapa kemungkinan ya, misalnya kemungkinan diterima maupun ditolak. Diterima maka dia akan mendapatkan sertifikat atas kepemilikan hak merek, dan ditolak maka ada kemungkinan juga seseorang itu mengajukan yang namanya upaya. Nah, upaya tersebut
adalah suatu upaya banding dalam hal internal di Dirjen Kekayaan Intelektual, di mana banding ini dilaksanakan oleh Komisi Banding Merek, dan kemudian di dalam Komisi Banding Merek juga ada kesempatan untuk diterima ataukah ditolak, nanti tergantung dari pemeriksaannya. Ketika misalkan diterima pun akan mendapatkan sertifikat atas kepemilikan hak merek. Ketika ditolak maka ada kesempatan untuk mengajukan gugatan di lingkungan peradilan umum di Pengadilan Niaga terkait dengan penolakan pendaftaran merek. Nah, ketika sudah di lingkungan peradilan umum, khususnya di Pengadilan Niaga, ketika ditolak maka akan ada upaya lagi yang dilakukan, yaitu upaya kasasi di Mahkamah Agung. Nah, itu terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam pendaftaran merek. Kemudian juga ada yang namanya pengalihan. Merek dapat dialihkan dengan beberapa sebab. Misalnya waris, ya, wasiat, hibah, wakaf, perjanjian, sebab-sebab lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya ada putusan dari hakim yang menyatakan bahwasanya seseorang tersebut tidak berhak atas hak merek. Nah, maka ini bisa menentukan terkait dengan pengalihan yang ternyata yang berhak adalah seorang yang lainnya, misalnya seperti itu. Nah, merek juga dapat dicabut oleh beberapa pihak, misalnya oleh si pemilik merek, ya. Si pemilik merek ini dapat mencabut hak atas merek tersebut. Kemudian juga bisa dicabut oleh pihak ketiga sepanjang merek tersebut tidak digunakan secara berturut-turut selama 3 tahun, dan juga dapat dicabut oleh Prakarsa Menteri berdasarkan rekomendasi dari Badan Komisi Merek, di mana dalam hal ini ketika pihak pemilik merek ini tidak sepakat atas pencabutan Prakarsa Menteri, maka dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh si pemilik hak atas merek yang dicabut oleh Prakarsa Menteri yaitu mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pencabutan atas Prakarsa Menteri ini dapat dilakukan apabila memang yang namanya hak atas merek ini bertentangan dengan indikasi geografis, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ataupun bertentangan dengan yang namanya kekayaan komunal, misalnya saja terkait dengan pengetahuan tradisional, terkait dengan ekspresi budaya tradisional, terkait dengan sumber daya alam, genetik, dan lain sebagainya. Di dalam Undang-Undang 20 tahun 2016 disebutkan bahwasanya yang namanya indikasi geografis merupakan suatu indikasi yang menunjukkan wilayah tempat di mana barang tersebut dihasilkan. Misalnya saja dalam hal kopi, Aceh, dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan suatu indikasi wilayah. Di dalam indikasi wilayah, perlindungannya sepanjang reputasi, kualitas, maupun karakteristik barang tersebut dapat terjaga dengan baik. Namun ketika reputasi, karakteristik, maupun mutu dari barang tersebut tidak terjaga, maka indikasi geografis tidak akan bisa dilindungi. Artinya tidak akan ada hak terkait dengan indikasi geografis, hak eksklusif yang diberikan pemerintah oleh si pemilik hak indikasi geografis. Dalam hal permohonan hak indikasi geografis, ada beberapa subjek yang dapat mendaftarkan atau memohonkan pendaftaran terkait dengan indikasi geografis, karena di mana indikasi geografis kepemilikannya secara komunal, ya, secara komunal dan tidak secara personal. Nah, pengajuan permohonan indikasi geografis dapat dilakukan oleh perwakilan masyarakat yang dalam hal berkecimpung di dalam sumber daya alam, berkaitan dengan kerajinan tangan, berkaitan dengan hasil industri di kawasan atau wilayah tersebut atau tertentu. Nah, kemudian juga bisa diajukan permohonan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota. Nah, artinya dalam hal ini pemerintah juga harus berkontribusi di dalam inventarisasi kekayaan
kekayaan-kekayaan yang berkaitan dengan indikasi geografis agar nantinya kekayaan indikasi geografis ini dapat dilindungi dan dapat didaftarkan, karena kekayaan indikasi geografis itu tidak akan bisa terlindungi apabila tidak didaftarkan, mengingat sifat dari kekayaan indikasi geografis itu berprinsipkan atas dasar konstitutif, yang mana sekali lagi di mana harus ada pendaftaran. Dalam hal penyelesaian sengketa, baik yang namanya merek maupun indikasi geografis, ada beberapa penyelesaian sengketa, misalnya dari jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Dari jalur litigasi bisa diupayakan gugatan perdata maupun gugatan pidana, di mana gugatan perdata menekankan pada aspek ganti rugi, pembiayaan, dan sebagainya. Kemudian pada aspek pidana atau gugatan pidana dapat gugat dari hal misalnya saja kurungan, berkaitan dengan penjara dan denda. Dan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa itu dilakukan melalui alternatif dispute resolution di antara para pihak yang bersengketa di dalam khususnya hak kekayaan intelektual, karena dari hal ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengikuti aturan yang ada di dalam TRIPS Agreement, Trade-related Aspect of Intellectual Property Right. Demikian uraian singkat terkait dengan pembahasan merek dan indikasi geografis yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.